Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa tugas statistik kelompok 1. Selanjutnya di PPT ini ada 7 pembahasan. Yang pertama ada nama anggota, yang kedua pengertian hipotesis, yang ketiga jenis-jenis hipotesis, yang keempat hipotesis satu arah, yang kelima contoh soal, yang keenam hipotesis dua arah, dan yang terakhir contoh soal. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada nama-nama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Amelia Filza dengan NIM 2316050034, ada Shirley Amri dengan NIM 2316050035, dan Andri Zarfi Firjatullah dengan NIM 2316050036, ada Aiman Aziz dengan NIM 2316050037, dan juga ada Feby Meilani dengan NIM 2316050039, dan yang terakhir ada Nur Aini dengan NIM 2316050040. Baik, saya Nur Aini dengan NIM ujung 40. Saya akan menjelaskan pengertian hipotesa. Hipotesa adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara, belum benar berstatus sebagai suatu tesis. Dalam suatu penelitian hipotesis biasanya disusun setelah peneliti mengkaji beberapa teori terkait dengan variabel yang dikaji. Maksudnya, hipotesa itu dugaan sementara yang dirumuskan untuk menjawab suatu masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan data. Jadi, fungsi hipotesa itu sebagai panduan penelitian dan dapat berupa pernyataan tentang hubungan antara variabel yang diuji secara empiris. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat menyusun hipotesis tersebut. Yang pertama itu ada hipotesis nol atau disebut juga dengan nihil. Hipotesis nol itu adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Jadi, hipotesis nol itu digunakan untuk penelitian ilmiah untuk menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara dua variabel yang sedang diteliti. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Jadi, fungsi HH tersebut sebagai lawan dari hipotesis nol yang mengasumsikan tidak ada efek atau hubungan dalam pengujian statistik. Jika ada data yang menunjukkan bahwa hipotesis nol dapat ditolak, maka hipotesis alternatif diterima menandakan adanya bukti yang mendukung klaim tersebut. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri hipotesis tersebut. Yang pertama ada hipotesis sesuai dengan fakta. Hipotesis sesuai dengan fakta itu adalah pernyataan sementara yang didasarkan pada observasi dan data yang ada. Yang kedua ada hipotesis harus dapat diuji. Maksudnya hipotesis itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat diverifikasi melalui pengumpulan data dan analisis statistik. Yang ketiga ada hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman. Maksudnya itu misalnya kita menyusun hipotesis secara jelas dan ringkas dan peneliti membaca bahwa pembaca dapat memahami hubungan antara variabel yang diteliti tanpa ambiguitas. Selanjutnya kita masuk tentang prosedur pengujian. Yang pertama kita masuk tentang menentukan formulasi hipotesis. Seperti yang saya jelaskan tadi, formulasi atau perumusan hipotesis statistik itu dibedakan atas dua jenis. Yang pertama hipotesis nol atau nihil atau H0, yang kedua hipotesis alternatif atau H1 atau H2. Yang kedua itu ada menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji padahal hipotesis itu benar. Besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata itu dinyatakan dalam persenan, yaitu 1% sama dengan 0,01, 5% sama dengan 0,05, 10% sama dengan 0,1, sehingga secara umum taraf nyata itu dituliskan sebagai H0, H1,
H005 dan A0,1. Yang ketiga ada menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian itu adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 H0 dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Jadi maksudnya yang pertama itu penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistik itu berada di luar nilai kritis. Yang kedua yaitu ada penolakan H0. Penolakan H0 itu terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Nilai uji statistik itu merupakan rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Uji statistik itu kan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik ini merupakan perhitungan menduga parameter data sampel yang ambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel S. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan ini, pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 atau H0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan ini dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel atau nilai kritis. Contohnya yang pertama, misalnya penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Yang kedua, penolakan H0 terjadi nilai uji statistik berada di dalam nilai kritis. Baik, perkenalkan nama saya Sirli Amri dengan NIM belakang 35. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengujian hipotesis, yaitu berdasarkan jenis parameternya, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis tentang rata-rata. Adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis tentang proporsi. Yang dimaksud dengan hipotesis tentang proporsi adalah pengujian hipotesis mengenai proporsi populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang ketiga yaitu pengujian hipotesis tentang varians. Yang dimaksud dengan pengujian hipotesis tentang varians adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Selanjutnya, jenis hipotesis berdasarkan jumlah sampelnya. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis sampel besar, di mana pengujian hipotesis sampel besar adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih dari 30 atau N besar dari 30. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis sampel kecil, di mana pengujian hipotesis sampel kecil adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih kecil atau sama dengan 30, di mana N kecil sama 30. Yang ketiga yaitu jenis hipotesis berdasarkan jenis distribusinya, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Yang dimaksud dengan pengujian ini adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel normal standar. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis dengan distribusi T, di mana pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel T-student. Yang ketiga yaitu pengujian hipotesis dengan distribusi X kuadrat atau Chi kuadrat. Adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi X kuadrat sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel X kuadrat. Selanjutnya, pengujian hipotesis dengan distribusi F atau F ratio. Pengujian hipotesis dengan distribusi F adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi F, di mana F ratio sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel F. Jenis selanjutnya yaitu berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis dua pihak atau two-tailed test. Di mana pengujian hipotesis dua pihak adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan.
Yang kedua yaitu pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kiri, di mana pengujian hipotesis pihak kiri adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan atau lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil atau sama dengan. Yang terakhir yaitu pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kanan, di mana pengujian hipotesis pihak kanan adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar atau sama dengan. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hipotesis satu arah. Perkenalkan, nama saya Amelia Filza dengan NIM 2316050034. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang hipotesis satu arah. Apa sih maksud dengan hipotesis satu arah itu? Hipotesis satu arah adalah uji hipotesis yang telah diketahui arahnya. Apakah arahnya lebih besar atau arahnya lebih kecil? Nah, jika arahnya lebih besar, kita menggunakan uji hipotesis arah kanan. Bagaimana sih contoh hipotesis arah kanan ini? Nah, apabila ada rumusan hipotesis pasangan HO atau H1 dinyatakan dengan bunyi kalimat lebih besar, paling sedikit maupun minimum. Contohnya begini, H1 adalah hasil panen semangka dengan pupuk organik yang lebih bagus atau lebih baik dibandingkan pupuk kimia, maka dilambangkan lebih besar daripada pupuk kimia. Sedangkan hipotesis H0 ini merupakan lawan dari hipotesis A1. Nah, kalau hipotesis H1-nya lebih besar dibandingkan pupuk kimia, maka pada H0 ini hasil panen semangka dengan pupuk organik sama dengan pupuk kimia. Kemudian yang kedua ada uji hipotesis arah kiri. Kalau pada sebelah kanan pernyataannya lebih besar, maka yang sebelah kiri ini kebalikannya, pernyataannya yaitu lebih kecil, paling besar, dan maksimum. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ada kurva, di mana di sini ada uji hipotesis sisi kiri dan uji hipotesis sisi kanan. Kalau uji hipotesis sisi kiri, daerah penolakan atau H0, daerah yang diarsirnya terletak di sebelah kiri. Dia untuk uji hipotesis sisi kiri ini berada di posisi X negatif. Sedangkan uji hipotesis sisi kanan ini berada di X positif. Jadi jika uji hipotesisnya atau statistik hitungnya berada di daerah arsir, maka H0-nya akan kita tolak dan H1-nya yang akan kita terima. Beda dengan hipotesis dua arah yaitu pada H1-nya. Kalau satu arah sudah diketahui H1-nya, sedangkan pada hipotesis dua arah ini belum diketahui H1-nya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil ya? Baiklah, saya Febi Melani dengan NIM 39 akan menjelaskan contoh soal tentang hipotesis satu arah, yaitu Divisi Perencanaan di Perusahaan Nanas, Kaleng PT Maju Jaya melakukan sebuah tindakan peramalan produksi bahwa dalam 1 bulan mereka dapat memproduksi 150 ton nanas. Nah, mereka itu meyakini bahwa produksi mereka itu 150 ton per bulannya. Nah, lalu pada soal, setelah melakukan sebuah evaluasi produksi selama 30 hari, rata-rata produksi nanas adalah 120 kg dengan standar deviasi 40. Akankah dengan kondisi tersebut, ramalan divisi perencanaan adalah benar bahwa perusahaan dapat memproduksi nanas sebanyak 150 ton? Nah, di sini kita akan membuat hipotesis dan analisis atau pengkajian di lapangan untuk membuktikan apakah hipotesis itu benar apa enggak. Nah, lalu disuruh menggunakan taraf nyata yaitu 5%. Lalu cara menjawabnya yang pertama, kita harus merumuskan hipotesis dan formulasinya. Yang dimana, kalau dibuat formulasinya, H0 mu sama dengan 150 ton dan H1 mu kurang dari 150 ton. H0 itu adalah rata-rata produksi nanas PT Maju Jaya selama sebulan sebesar 150 ton dan H1-nya adalah rata-rata produksi nanas PT Maju Jaya selama sebulan kurang dari 150 ton. Nah, kita lihat kan formulasinya. Nah, disitu kan kurang dari. Maka ini adalah hipotesis satu arah yaitu dari arah kiri. Lalu kita masuk ke dalam tahap yang kedua yaitu menentukan taraf nyata atau alfa. Nah, alfa kan sudah dijelaskan di contoh soalnya yaitu alfanya sebesar 5%. Nah, 5% itu sama dengan 0,05. Lalu tahap ketiga yaitu kita menentukan uji nilai statistik. Nah, di sini saya menggunakan Z statistik.
atau Z hitung. Nah, di sini adalah contoh menggunakan uji Z, namun teman-teman boleh menggunakan uji T ataupun uji F, tapi kita harus melewati yang pertama, yaitu dilihat dari satu arah dan arahnya arah kanan atau arah kiri. Di sini ada menggunakan uji Z, yaitu X bar dikurang mu. X bar adalah rata-rata di lapangan, sedangkan mu adalah rata-rata yang diduga atau berupa hipotesis. Lalu per S per akar N. Nah, S di sini adalah simpangan baku dan N adalah banyaknya data atau sampel. Nah, di sini berarti adalah akar dari banyaknya data atau sampel. Lalu kita masukinlah angka-angka yang sudah ada pada soal. X bar yaitu 120 dikurang 150 per 40 per akar 30. Lalu dapatlah hasil Z hitungnya adalah Z sama dengan minus 4108. Lalu di sini Z tabelnya adalah min 1,64. Lalu dari Z tabel min 1,64 itu dari mana sih? Nah, aku kasih tahu ya. Min 1,64 itu sama dengan taraf nyata 0,05. Nah, maka kita lihat dari tabel distribusi Z, yang mendekati 0,05 adalah 0,005. Nah, kita lihat dari sebelah kiri ada 1,6 dan kita lihat ke atas posisinya ada 0,04. Lalu kita tinggal menambahkan kedua sisi kiri dan sisi atas. Maka dapatlah 1,64. Dari 1,6 ditambah 0,04. Jadi teman-teman bisa melihat posisi antara sebelah kiri dan sisi atas. Nah, jika sudah dapat angkanya, maka kita tinggal menambahkan. Maka itulah disebut dengan Z tabel. Lalu, untuk tanda positif dan negatif yang ada pada jawaban tadi, kita lihat dari hasil uji data, apakah di arah ke kiri atau arah ke kanan. Kalau di arah ke kiri, maka minus. Kalau arah ke kanan, maka menjadi angka plus. Nah, kan kita tadi arah kiri, jadi hasil dari Z tabel datanya menjadi minus 1,64. Lalu kita masuk tahap keempat, yaitu menentukan daerah dan kriteria keputusan. Nah, kita bisa menarik kesimpulan di gambar ini bahwa di mana titik Z tabelnya adalah min 1,64. Nah, jika nilai Z hitung kita ada di daerah arsir, maka H0 kita tolak. Jadi, min 1,64 itu di daerah arsiran dan daerah Z hasil hitungnya itu tuh berada di dalam arsiran. Kalau misalnya di dalam, maka H0 kita tolak, yaitu daerah penolakan H0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Zarif Hidayatullah dengan NIM 2316050536 yang akan melanjutkan pernyataan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis dua arah. Sebelumnya, kita harus tahu dong apa itu hipotesis. Hipotesis dua arah adalah jenis hipotesis dalam statistik yang digunakan ketika kita ingin menguji apakah suatu variabel memiliki efek yang berbeda atau baik lebih besar maupun lebih kecil dibandingkan dengan nilai tertentu atau kondisi tertentu tanpa menentukan arah efek tersebut. Untuk contohnya bisa dilihat di sisi kiri pada gambar yang nantinya akan dijelaskan langsung oleh teman saya, yaitu Aiman Aziz. Dan untuk penciri-cirinya yaitu ada 3. Pertama, hipotesis dua arah ini menggunakan dua sisi pada distribusi uji statistiknya. Dan kedua, area penolakan HO terletak di kedua ujung kurva distribusi. Dan terakhir, biasanya lebih konservatif dibandingkan hipotesis atau arah karena memeriksa kedua kemungkinan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Saya silahkan. Saya Andre Zarif Hidayatullah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan contoh soal hipotesis dua arah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aiman Aziz dengan NIM 2316050037. Dugaan sementara menyebutkan bahwa rata-rata berat badan siswa SMA X kelas 11 adalah 65 kg. Maka untuk menyelidiki dugaan tersebut, ini kita ambil sampel sebanyak 36 orang siswa untuk diteliti secara acak ya tentunya. Dan diperoleh hasil rata-rata badan siswa tersebut adalah 64 dan simpangan baku 12.
Buatlah desain hipotesisnya dan dengan taraf nyata 0,05. Selidikilah apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Jadi kita nanti akan membandingkan hasil dari uji dengan distribusi normal. Ya, apakah diterima atau ditolak ya. Pertama kita akan menentukan hipotesisnya. Tentukan terlebih dahulu hipotesis. Ya, buat H0 rata-ratanya kita harapkan 65 kilo kan. Di sini dugaannya kita menduga 65 kilo nih. Ya. Maka H1-nya itu kita ambil rata-ratanya tidak sama dengan 65. Maka nanti setelah diteliti dugaan tersebut tidak sama dengan 65, maka kita terima H1-nya. Kemudian di sini ada taraf nyata ya. Taraf nyatanya alfa sama dengan 0,05. Karena dia itu adalah distribusinya dua arah ya, bisa kiri ya, atau bagi dua ya, bisa kiri bisa kanan, berarti 2 kali 0,5 itu bisa sama dengan 2 kali 0,025. Yang masing-masing sisi kiri itu bisa 0,025, yang kanan juga bisa 0,025. Kemudian daerah penerimaan berarti H0 ya. Daerah penerimaan berarti 1 dikurang alfa. Atau kita tulis sama dengan 1 kurang 0,05. Atau sama dengan 0,95. Kalau dia dua arah kita bisa buat itu sama dengan 2 dikali 0,475. 0,475. Gitu kan? Coba kita buatkan dalam bentuk garis yang bisa terlihat ya, teman-teman. Kurang lebih gambarnya mungkin seperti ini. Agak sedikit berbeda gitu kan. Nah, saya luruskan lagi ini garisnya. Oke, sekarang kita lihat daerah penolakan ya. Di alfa berarti di sini, dan penerimaan di sini. Tentunya di sini alfa per 2. Di sini alfa per 2 sama dengan 0,025. Ini juga sama, alfa per 2 sama dengan 0,025. Ini kita buat atau kita arsir sebagai daerah penerimaan, dan sini kita arsir sebagai daerah penerimaan. Berarti daerah penerimaannya ada di sekitar sini ya. Maksudnya yang arsir daerah penolakan semua. Sini 0 berarti 0,47, 0,475, 0,475 yang daerah penerimaan. Kita buat tulis di sini daerah penerimaan 0. Maka di sini yang kanan kiri ini daerah penolakannya. Ini daerah penolakan H0. Ini juga sama. Daerah penolakan H0 ya. Ini keterangannya.
kita akan membandingkan dengan distribusi normal. Setelah ini kita akan melihat distribusi Z itu seperti apa. Oke, kita lihat ya. Dengan tabel distribusinya. Nah, ini saya buatkan di sini sudah ada cuplikan tabel distribusi normal Z. Di sini secara bebas banyak sekali ya. Nah, tadi kan nilainya kita dapat 0,0475 ya. 0,475 ini dari penerimaan 0,0475 di sini 0,475 di sini 0,475 ya. Sangat kecil di sini, saya akan mengotakinya ya. Berarti 0,475. Contohnya ada di sini. Berapakah nilainya? Kita tinggal menghubungkan saja ya, teman-teman ya. 0,1 ya di sini. Gabungkan. Berarti nilainya harus dapat nih, yaitu 1,9 dan di sini 0,06. Berarti nilainya 1,96. Perindapan pun cuy. Ditambah dengan 1,9 ditambah 0,06 berarti 1,96. Nilainya 1,96 ya teman-teman ya. Cek 1,96 itu nanti. Nah, kita tekan di sini nih. Artinya di sini Z, ini Z1, ini Z1, misalnya di sini Z2. Maka di sini min 1,96 dan di sini 0,96. Itu ya teman-teman ya. Nah, ya kan? Berarti kan kita sebutkan di sini. Luas daerahnya yang tadi kan dapat nilai Z. Nilai Z itu sama dengan 1,96. Artinya luas daerah yang di sini ya. Dengan demikian berarti daerah penerimaannya berapa? Daerah penerimaan berada di rentangnya ini. Z 1,96 kurang dari 1,96, tapi dia lebih dari negatif 1,96. Ini berarti daerah penerimaannya ya. Kita akan membandingkan hasil ini, statistik ujinya. Baik, kita akan menghitung sekarang nilai statistik ujinya. Statistik ujinya. Z sama dengan X bar dikurang new ya per dibagi dengan S dibagi dengan akar dari N ya, gitu ya. Kemudian kita dapatkan X bar rata-rata. Kita lihat soal tadi rata-rata 655 kilo ya. 64 siswa ada 64. Boleh rata-rata siswa tersebut ada 64 teman-teman ya. 64 dikurang dengan 65 kilo dibagi S di sini adalah simpangan baku. Cek di sini simpangan baku adalah 12. Di soal 12 ya. Dibagi dengan N, akar dari N. N itu banyaknya siswa. Ada 36 orang siswa ya. 36 siswa.
36. Sehingga kita dengan menghitung ini min 1 dibagi dengan 12 per akar 36 itu 2 ya. Minus 0,5. Nah, ini hasilnya Z-nya. Sekarang kita lihat nih. Minus 0,5. Apakah dia terletak di antara min 1,96 sampai 1,96? Maka nilai statistik ujinya buat di sini. Nilai statistik uji Z itu sama dengan negatif 0,5. Dia terletak di antara ini kan, daerah penerimaan H0 terletak di antara daerah penerimaan H0, yaitu 1,96 sampai 1,96. Maka di sini. Nah, berarti di sini daerah penerimaan H0. Maka dengan demikian apa? Hipotesis mu 65 kilo yang rata-ratanya itu maka diterima, atau H0-nya itu diterima ya. Jadi mu sama dengan 65 kg. Diterima. Nah, ini ya. Jadi hipotesisnya adalah diterima. Karena hasilnya UPZ-nya itu berada di daerah penerimaan antara min 196 sampai 1,96. Min 0,5 ya. Oke ya. Mungkin segitu saja materi dari saya, Kak. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.